Keputusan mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula dinilai keliru. Ahli hukum pidana sekaligus dosen di Institute of Business Law and Management IBLAM Law School, Profesor Suhandi Cahaya menyoroti keputusan itu. Ada 3 hakim yang dilaporkan Tom ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Bawas MA dan Komisi Yudisial KY, Denny Arsan Fatrika, Ketua Majelis Jabatan Hakim Madya Utama, Purwanto S. Abdullah atau Hakim Anggota Jabatan Hakim Madya Muda, dan Alfi Setiawan, Hakim Anggota Ad Hoc, Jabatan Hakim Ad Hoc Tipikor. Pelaporan ketiga hakim ini dilakukan hanya 3 hari setelah Tom Lembong mendapat abolisi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Profesor Suhandi Cahaya menilai keputusan Tom Lembong hal yang keliru. Keliru karena Tom Lembong telah dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga 2016. Sesuai putusan PN Jakarta Pusat, Tom hanya tidak menjalankan proses hukumnya atas abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Mendapat abolisi lalu melaporkan hakim dinilai Suhandi adalah pola pikir yang salah dan lebih bijaksana jika Tom Lembong tidak melaporkan majelis hakim. Laporan ke KY sama, tapi memang kalau KY itu kan lebih kepada kode etik, ya kan. Yang kedua, lampiran itu adalah lampiran bukti-bukti yang menguatkan bahwasanya laporan kami ini perlu ditindaklanjuti. Dan yang ketiga, masalah salah satu anggota nama hakim itu ya memang itu sangat terlihat dilakukan oleh Pak Hakim Alfis selaku hakim anggota. Itu bisa dilihat kok. Kita sudah men-share semuanya. Nah, hal-hal seperti itu kita sangat tidak menginginkan. Tapi yang kita laporkan tentu semua ya. Tapi yang cenderung menurut kita adalah tidak melakukan unprofessional conduct lah ya. Itu adalah Pak Hakim anggota Pak Alfis. Kalau ke Ombudsman dan ke BPKP nanti akan melaporkan gimana Pak? Jadi kalau konteks Ombudsman ini dan BPKP terkait auditnya ya. Jadi evaluasi atas kasus Pak Tom Lembong ini tidak serta-merta karena proses peradilannya, tetapi juga terhadap auditnya. Karena kunci dari pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu adalah adanya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara ini apa buktinya? Audit, gitu kan. Nah, di audit ini itu kita sangat menyayangkan tidak ada analisis, dibuat dengan tidak profesional. Finally dalam pertimbangan majelis hakim juga menggunakan perhitungannya kan, tidak menggunakan hasil audit BPKP tersebut. Nah, ini menjadi bukti gitu ada tindakan non profesional yang telah memenjarakan seorang warga negara Indonesia bernama Tom Lembong gitu. Nah, ini juga harus dikoreksi, harus dievaluasi. Jadi konteks audit BPKP seperti itu. Nah, ke Komisi Yudisial nanti memang
sama setelah ini kita akan melanjutkan ke Komisi Yudisial dan pelaporannya mengenai kode etik dan profesional hakim. Pak, sebenarnya dari serangkaian pelaporan ini goalsnya itu mau apa sih Pak dari Tom Lembong sendiri? Tadi kan sudah kita sampaikan, kita ingin ada evaluasi, kita ingin ada proses sebagai bentuk kritik ya, dan dilakukan evaluasi agar ke depan tidak terjadi nih proses, karena siapapun bisa loh diperlakukan seperti ini. Nah ini Pak Tom tidak ingin gitu loh. Nah dia merasa selama prosesnya dia dari proses penyidikan, penuntutan ya kan sampai putusan, dia di backup sama masyarakat dan dia sangat berterima kasih atas itu, dan dia sangat meyakini bahwasanya dukungan masyarakat itu memberikan keberanian kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengambil sikap dengan mengeluarkan abolisi itu tadi, kepres itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.